Di penghujung tahun 2025, terjadi sesuatu di Sumatera yang seharusnya nggak mungkin terjadi. Ini bukan sekedar cerita tentang banjir biasa, bukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana badai yang aneh bertemu dengan daratan yang sudah terluka dan menciptakan sebuah malapetaka yang kita sebut bencana hibrida. Yuk kita bedah gimana ceritanya. 303 plus, ini angka korban jiwa resmi yang pertama kali keluar. 300 lebih nyawa melayang. Tapi angka ini baru permulaan cerita. Cerita yang jauh lebih dalam. Tentang air, tanah, dan ya, kelalaian kita sebagai manusia. Coba bayangin ya, 3 provinsi sekaligus, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh, itu lumpuh total. Kita ngomongin banjir bandang yang dahsyat banget, tanah longsor masif yang secara harfiah nyapu bersih desa-desa, jalan putus, pemandangan berubah total, selamanya. Oke, sekarang kita lihat pemicu awalnya, penyebab alamiahnya. Karena bencana ini tuh dimulai oleh sebuah fenomena cuaca yang super langka. Sesuatu yang kalau kita lihat dari kacamata fisika, ini harusnya nggak terjadi di situ. Apa itu? Namanya siklon tropis senyar. Tunggu. Siklon di dekat ekuator. Coba deh tanya ahli cuaca manapun, mereka pasti bakal bilang itu hampir mustahil. Nah, ini dia inti keanehannya. Misteri besarnya dimulai dari sini. Oke, jadi gini, biar gampang. Bumi kita kan berputar ya. Putaran ini menciptakan gaya, namanya efek Coriolis. Anggap aja gaya inilah tangan yang memutar badai sampai jadi siklon. Nah, masalahnya di garis ekuator, gaya ini tuh lemah banget, hampir nol. Makanya ekuator itu harusnya jadi zona aman dari siklon. Tapi entah kenapa aturan alam ini dilanggar. Cuma dalam waktu kurang dari seminggu, bibit badai kecil di Selat Malaka ini tiba-tiba meledak. Jadi siklon tropis yang matang. Dan tahu nggak, ini baru siklon kedua yang pernah tercatat di perairan itu. Bener-bener anomali yang bikin kaget. Dan ternyata, siklon senyar ini nggak sendirian. Dia kayak dapat bantuan dari fenomena cuaca lain. Anggap aja ini resep bencana. Bahan utamanya siklon senyar. Terus ditambah bahan bakar berupa uap air masif dari Samudra Hindia. Lalu, dikunci posisinya sama pola angin lain biar nggak kemana-mana, biar hujannya turun terus di atas Sumatera. Wah, ini kombinasi yang sempurna banget buat menciptakan malapetaka. Hasilnya, curah hujan yang gila-gilaan. Bayangin, lebih dari 300 mm dalam sehari. Biar ada gambaran ya, curah hujan 100 mm aja itu udah masuk kategori sangat lebat. Nah, ini 3 kali lipatnya. Kebayang kan volume air yang tumpah dari langit saat itu? Non-stop. Kalau ceritanya cuma soal badai super dahsyat, mungkin itu udah cukup ngeri ya. Tapi ternyata enggak. Pemicu alami ini, si badai ini, mendarat di sebuah daratan yang kondisinya udah sakit, udah rusak parah. Dan disinilah bencana alam mulai berubah jadi tragedi buatan manusia. Coba kita lihat datanya deh. Di Sumatera Utara, tutupan hutannya tinggal 29%. Sisanya 71%. Itu lahan yang udah terdegradasi. Artinya perisai alami pulau itu udah hampir hilang, tinggal tanah yang telanjang dan gampang banget longsor. Analogi ini pas banget buat ngegambarin bedanya. Hutan yang sehat itu kayak spons raksasa. Waktu hujan turun, airnya diserap, ditahan, terus dilepasin pelan-pelan. Nah, kalau lahan yang udah rusak, itu udah kayak lantai beton. Air hujan nggak bisa meresap, jadi langsung ngalir aja ke bawah, bawa semua yang dilewatinya. Fenomena mematikan ini punya nama lokal, Galodo. Prosesnya ngeri banget. Pertama, hujan deras bikin longsor besar di hulu sungai yang gundul. Longsoran ini jadi kayak bendungan alami yang nyumbat sungai. Air numpuk di belakangnya, makin banyak, makin berat, sampai akhirnya bendungan itu jebol. Yang meluncur ke bawah bukan cuma air, tapi gelombang tsunami lumpur, batu, sama kayu gelondongan, menghancurkan semua yang ada di depannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang tanggung jawab atas kerusakan lahan ini? Aktivis lingkungan, misalnya Walhi, mereka nunjuk langsung ke industri-industri ekstraktif, kayak pertambangan dan perkebunan yang ada di hulu. Kata mereka, ya inilah penyebab rusaknya ekosistem. Tapi dari sisi perusahaan, mereka membantah. Alasannya, area tambang mereka itu ada di daerah aliran sungai atau DAS yang beda. Maksudnya, air dari wilayah mereka itu ngalirnya ke sungai yang beda, bukan ke lokasi banjir. Nah, di sini kita lihat kan, betapa rumitnya nyari siapa yang paling bertanggung jawab. Ini yang bikin kita mikir, dan mungkin paling bikin resah. Para ilmuwan udah tahu badai ini mau datang. Peringatan sudah dikeluarkan. Terus kenapa korbannya bisa sebanyak itu? Kalau kita lihat lini masanya, BMKG itu udah kerja bener. Mereka udah mantau badai ini dari masih bibit dan terus-terusan ngeluarin peringatan. Bahkan sampai status siaga. Jadi informasinya tuh sebenarnya ada.
Terus salahnya di mana? Kegagalannya ada di apa yang disebut the last mile atau mil terakhir. Peringatan dari pusat itu nggak nyampe ke telinga warga di desa-desa pelosok. Nggak ada juga perintah evakuasi wajib, jadi warga bingung harus gimana. Ditambah lagi bencananya datang tengah malam pas orang lagi tidur, kecepatannya luar biasa, dan tim penyelamat, mereka nggak bisa masuk karena akses jalan hancur. Ini bukan satu kesalahan, tapi kegagalan sistemik yang beruntun. Dan inilah hasilnya. Angka-angka yang menyedihkan ini nunjukin sebaran korban jiwanya. Kita bisa lihat Sumatera Utara jadi wilayah yang paling parah terdampak, dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Oke, jadi kita tarik kesimpulannya. Apa yang terjadi di Sumatera ini bukan cuma bencana alam biasa. Ini adalah sebuah gambaran masa depan yang berbahaya. Ini adalah apa yang kita sebut bencana hibrida. Ini istilah kuncinya. Jadi ada peristiwa alam yang ekstrim kayak siklon Senyar itu, tapi daya hancurnya jadi berkali-kali lipat lebih besar karena kondisi lingkungan yang udah rusak akibat ulah manusia. Gampangnya gini, alam memang menembakkan peluru, tapi kitalah yang dengan sengaja melepaskan perisai pelindungnya. Lalu gimana caranya biar ini nggak keulang lagi? Para ahli punya beberapa rekomendasi mendesak. 1. Stop dulu semua izin baru untuk tambang dan kebun di area-area krusial kayak Bukit Barisan. Moratorium. 2. Audit total semua perusahaan yang udah beroperasi di sana. 3. Sistem peringatan dini harus diubah. Jangan cuma kasih info, tapi harus bisa memicu aksi otomatis, misalnya evakuasi. Dan yang terakhir, keempat, kalau mau bangun jalan dan jembatan lagi, harus yang jauh lebih kuat, yang tahan cuaca ekstrim. Kejadian di Sumatera ini, pada akhirnya adalah sebuah peringatan. Peringatan yang sangat keras dan jelas untuk kita semua. Ini mungkin bencana lokal, tapi pesannya global. Pertanyaan besarnya adalah, kalau kombinasi badai aneh dan lahan yang rusak bisa menciptakan malapetaka sebesar ini, apakah dunia siap menghadapi yang berikutnya? Karena pertanyaannya bukan apakah akan terjadi lagi, tapi kapan?